Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan proses lapor pajak tahunan ya, atau SPT tahunan. Ini seperti yang mungkin sudah diketahui oleh rekan-rekan bahwa untuk proses laporan pajak tahunan itu maksimal di bulan ketiga tahun berikutnya ya. Jadi misalnya kita akan melaporkan yang tahun 2021, berarti kita wajib melakukan lapor pajak maksimal di tanggal 31 Maret tahun 2022 ya. Nah, sekarang masih di bulan Februari, jadi rekan-rekan masih ada waktu untuk melakukan proses lapor pajak tahunan, SPT tahunan ini, dan ini tidak perlu langsung ke kantor pajak ya. Jadi rekan-rekan bisa lakukan prosesnya di rumah hanya dengan menggunakan, bisa dengan handphone, bisa dengan menggunakan komputer atau laptop ya. Oke, rekan-rekan, ini mungkin berbeda-beda di tiap wilayah ya. Jadi ada yang dikerjakan oleh operator langsung untuk semua, ada juga yang dikerjakan oleh masing-masing atau mandiri. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan proses lapor SPT tahunan bagi ASN atau PNS yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta. Oke, satu hal penting yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan, pastikan rekan-rekan sudah memiliki formulir A2 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi silakan rekan-rekan jika belum memiliki formulir A2 ini, silakan meminta di kantor pajak ya, atau di KPP pajak. Oke, ini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu rekan-rekan bisa mendapatkan ini melalui bendahara sekolah ya, atau melalui bendahara satuan kerjanya. Oke, karena saya di sini sudah memiliki, dan di sini penghasilan brutonya itu di atas 60 juta ya. Jadi ini berbeda dengan yang berpenghasilan di bawah 60 juta. Jadi seperti apa laporannya? Silahkan simak dan ikuti video yang saya berikan ini. Oke, rekan-rekan, yang pertama rekan-rekan silahkan masuk di Google Chrome ya. Saya di sini akan menggunakan Google Chrome. Silahkan diketik saja DJP online di sini. Oke, setelah itu rekan-rekan nanti pilih yang DJP online pajak di sini ya. Kita akan pilih. Oke, setelah itu rekan-rekan akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, silakan di close saja. Kemudian pastikan rekan-rekan lakukan proses login. Ini menggunakan NPWP ya. Oke, saya akan gunakan NPWP di sini bagi ASN yang memiliki penghasilan di atas 60 juta ya. Oke, setelah itu pastikan rekan-rekan memasukkan kode keamanan sesuai dengan yang tertera ya di sini. Oke, baru kita loginkan. Oke, jika di awal ini biasanya ada di tampilan profil ya. Ini biasanya ada di tampilan profil. Ini karena saya tadi sudah sempat login, sudah sempat masuk. Oke, satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan ketika mengisi form online ini, jadi pastikan internet yang ada itu stabil ya. Jadi ini harus menggunakan internet yang stabil. Seperti ini, saya ini sepertinya kurang begitu bagus ya, tapi kita akan coba saja. Oke, rekan-rekan, jika sudah seperti ini tampilan dashboard awal ya, atau tampilan profil. Kita akan klik lapor di sini karena kita akan melaporkan SPT untuk tahun 2021 ya. Nah, di sini untuk pengisian SPT secara elektroniknya itu ada dua pilihan, ada mengunduh formulir, ada mengisi langsung. Kita akan mengisi langsung e-filing ya. Kita klik e-filing. Oke, kemudian nanti ada arsip untuk SPT tahunan sebelumnya ya. Jadi SPT tahun yang sebelum-sebelumnya ini ada di sini. Ada daftar arsipnya. Oke, sekarang kita akan pilih ke buat SPT. Kemudian nanti rekan-rekan dihadapkan dengan formulir SPT seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha dan pekerjaan bebas? Tidak misalnya. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah? Tidak. Nah, ini yang membedakan dengan SPT yang memiliki penghasilan di bawah kurang dari 60 juta itu di sini. Jadi jika rekan-rekan memiliki penghasilan lebih dari 60 juta, ini kliknya tidak ya. Dari mana rekan-rekan bisa melihat? Silahkan lihat formulir A2-nya. Ini yang menentukan itu adalah penghasilan brutonya ini. Karena ini 68 juta, jadi kita memilih yang lebih dari 60 juta ya.
Oke, kita pilih tidak. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Bisa dengan bentuk formulir atau dengan panduan atau dengan upload SPT. Kalau upload SPT itu kita tinggal melakukan proses upload SPT yang sudah kita buat ya, atau yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, rekan-rekan, tapi di sini saya akan memilih untuk dengan panduan ya. SPT 1770S dengan panduan. Oke, kita akan klik. Oke, setelah itu di tampilan ini, halaman pertama ini, silakan rekan-rekan pilih tahun pajaknya. Saya akan pilih tahun 2021, kemudian status SPT-nya normal. Kita akan klik lanjut. Nah, nanti, oke maaf ya, karena ini saya tadi sudah sempat mengisi, jadi kita akan hapus terlebih dahulu biar kita coba dari awal. Oke, rekan-rekan, di sini, rekan-rekan tinggal pilih klik tambah. Kemudian pilih jenis SPT, jenis pajaknya. Mohon maaf, jenis pajak. Kita akan pilih pajak 21, pasal 21. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak. Rekan-rekan bisa lihat di formulir A2-nya ya. Di sini di bagian atas ada formulir. Nah, di sini ada NPWP bendahara pemotong. Jadi kita akan masukkan NPWP ini. Nah, ini. Oke, NPWP ini ya. Oke, karena saya sudah membuat di notepad, jadi saya akan kopikan ini untuk NPWP pemotongnya. Oke, silakan dimasukkan di sini. Kemudian nama pemotong ini akan otomatis ya. Kita klik saja. Oke, di sini nanti akan otomatis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Ini yang paling atas ya. Ini. Oke. Ini juga sudah saya copy. Sudah saya ketik. Kemudian kita akan copy paste. Tanggal bukti pemotongan. Kita akan lihat di bawah. Tanggal bukti pemotongan itu ini. 31 Januari 2022. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ini rekan-rekan, silakan isikan yang ini ya. Jumlah PPh pasal 21 yang terhutang itu 189.700 ya. Kita akan masukkan 189.700. Ini pastikan sesuai ya. Oke, setelah itu tinggal klik simpan. Nanti akan muncul di bawah di sini. Oke, setelah itu jika ini sudah selesai, kita akan lanjutkan. Oke, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Oke, kita akan hapus terlebih dahulu karena ini tadi saya sudah sempat mengisi ya. Nah, dari mana rekan-rekan mendapatkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dalam pekerjaan ini? Nah, ini. Jadi rekan-rekan, ini poin nomor 15, ada perhitungan PPh pasal 21. Jadi jumlah penghasilan netonya itu 62.294, kita akan ketikkan. .542. Oke, pastikan ini sesuai ya dengan yang ada di form A2 ini. Oke, setelah itu kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak saja ya. Kita pilih tidak. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Tidak. Oke, rekan-rekan, ini di poin nomor 8 atau di halaman 8, ini kosong ya. Tadinya ini kosong, karena tadi saya sudah mengklik harta pada SPT tahun lalu, jadi ini akan otomatis muncul di sini. Nah, jika rekan-rekan, nah di sini kan keterangannya harta yang kita miliki ya. Harta yang kita miliki, jadi rekan-rekan kalau sebelumnya sudah pernah mengisi, tinggal klik saja harta pada SPT tahun lalu. Nanti di sini akan otomatis muncul semua.
Oke, setelah itu kita akan klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Kalau rekan-rekan memiliki misalnya utang yang sama dengan tahun lalu, tinggal diklik saja. Kalau tidak memiliki, itu klik tidak saja ya. Oke, kita pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki tabungan? Ini juga sama, jika rekan-rekan memiliki di SPT tahun lalu, tinggal klik. Kalau tidak, kita klik tidak di sini ya. Oke, ini untuk tanggungan. Apakah Anda memiliki tanggungan? Tinggal klik saja tanggungan pada SPT tahun lalu, nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan wajib? Misalnya tidak, kita klik selanjutnya. Nah, ini status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, rekan-rekan bisa melihat, ini pastikan harus sama dengan yang ada di sini. Status jumlah tunggangan keluarga untuk PTKP ya. Nah, ini karena K-nya kosong, TK-nya 1 di sini. Oke, kita akan pilih tidak kawin. Kemudian jumlah tanggungannya 1. Oke, kita pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian, pengurangan PPh dari luar negeri, dari penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Selanjutnya, ini tidak perlu ya, diisi selanjutnya. Nah, ini ada perhitungan pajak rekan-rekan. Jadi pastikan ini untuk perhitungan ini sesuai dengan yang ada di formulir A2 ini ya. Mulai dari penghasilan bruto, penghasilan neto, kemudian pemotongan pajaknya ya. Di sini 189.700. Nah, ini harus nihil ya. Jika belum nihil, ini berarti rekan-rekan ada kesalahan proses penginputan tadi di awal ya. Jadi pastikan ini sudah nihil. Baru setelah ini nihil, kemudian ini sesuai data-datanya. Misalnya ini penghasilan kena pajak, ini juga sama 3.794, ini juga harus sama ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Proses kurang lebih bayar, ini kosongkan saja. Kita pilih selanjutnya. Kemudian ada menu konfirmasi di sini. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan ini adalah benar. Kita pilih setuju atau agree. Kemudian kita pilih selanjutnya. Oke, di sini ini ada konfirmasi ya. Ini ada konfirmasi akhir. Ada jenis formulir ini 1770S. Kemudian tahun pajak 2021, pembetulan ke 0, status SPT-nya ini pastikan sudah nihil ya. Jumlahnya 0, ini lengkap. Kemudian ambil kode verifikasi sehingga nanti kita bisa melakukan proses kirim SPT ya. Nah, kode verifikasi ini kita tinggal klik saja. Ini nanti akan langsung terkirim ke yang kita minta ya. Kalau kita minta di email, nanti akan masuk ke email. Nah, kita akan coba masukkan ke email di sini. Kita klik OK. Oke, sukses. Token telah dikirim. Oke, kita klik ya. Nanti tokennya, verifikasinya masukkan ke sini. Kita akan buka emailnya. Nah, ini e-filing, kode verifikasi kita akan buka. Nah, ini kode verifikasinya kita kopikan. Kemudian kita kembali ke DJP online, kita pastikan di sini. Oke, setelah itu kita kirim SPT. Nah, di sini ada informasi SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Apakah respon Anda terhadap pelayanan ini misalnya puas? Oke, kita sudah selesai dan kita akan lihat arsipnya di sini sudah ada ya. 2021 pembetulan ke 0 nihil, jumlahnya 0 e-filing web. Nah, kita akan lihat karena ini yang harus dimiliki oleh rekan-rekan dan bukti rekan-rekan sudah melakukan proses store pajak ya. Kita akan lihat. Nah, ini. Jadi penyampaian SPT elektronik untuk tahun 2021 ini sudah ada ya. Nah, tapi ini biasanya dikirim ke email, tapi ini belum masuk ya. Kita akan tunggu saja. Oke, atau kita akan kirim ulang. Bukti pengiriman elektronik telah dikirim ke email. Oke, kita akan buka kembali. Nah, ini
bukti pengiriman elektroniknya ini sudah ada. Jadi kita sudah memiliki bukti penyampaian SPT elektronik di tahun 2021 ini ya. Oke. Ini adalah tahapan akhir dari proses penyampaian SPT pajak tahunan untuk tahun 2021 ini. Oke rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.